Discipline is the key of success. Sudah ditulis. Disiplin, kesuksesan yang ada di pesantren Al-Quraniyah ini, key kuncinya adalah di disiplin. Orang kalau sudah belajar bahasa Inggris serius sekali, pronunciation, vocabulary, conversation, grammar. Tapi kalau belajar bahasa Arab ditanya, sudah belajar nahwu? Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Tadi kata Kiai Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayyan, kita belajar di sini Al-Quran TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, dan SMP, SMA mesti mondok. Yang boleh pulang TK. Jadi siapa yang mau pulang berarti masuk TK. Nanti kalau ada anak-anak ibu mau pulang, masukkan ke TK. Jadi memang di sini di dasar sekali. Kita dengan Al-Quran ini seperti tangga, sama seperti tangga pentas yang ada di pesantren Al-Quraniyah. Lantai 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Tangga yang paling rendah adalah mendengar, karena belum bisa membaca. Ini anak TK. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Makanya anak-anak TK itu diperdengarkan Al-Quran. Anak-anak TK belum lagi diajarkan qiraat. Anak-anak TK belum lagi diajarkan bayati, sobasikan, hawan, jahar, karas. Anak-anak TK diajarkan mendengarkan Al-Quran tanpa melihat Quran, karena mereka belum bisa baca. Anak-anak ikut ibu semua ya. Iya. Ya ayyuha, ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum. Anak-anak kecil mendengar bacaan Al-Quran dibacakan pertama, titik. Bacakan kedua, baris panjang, agak panjang, belum nyambung. Bacakan ketiga, mulai tersambung. Bacaan keempat, mulai tersambung dengan huruf yang jelas. Akhirnya mereka bisa menghafal ayat karena mendengar. Mohon maaf jangan tersinggung. Di antara bapak ibu yang pernah ngafal Al-Fatihah, angkat tangan. Nggak ada yang hafal Al-Fatihah. Tidak ada yang menghafal Al-Fatihah. Semuanya kita hafal Al-Fatihah karena yang hafal kulhu nggak ada. Kenapa kita hafal kulhu? Karena imam dekat masjid kita ayatnya kulhu terus. Mohon maaf Pak Imam, jangan marah. Diulang. Pada dasarnya kita tidak pernah menghafal, kita hanya mendengar secara berulang-ulang. Itulah mengapa saya kalau selesai sholat doanya saya kuatkan, karena di sana ada anak-anak kecil yang mereka tidak melihat kertas, tapi mereka menghafal karena sering mendengar. Selalu saya baca dengan pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Anaknya pulang ditanya sama emaknya, siapa imamnya tadi nak? Ustadz Soman. Apa doanya? Dia baca ulang. Karena anak-anak ini mengulang terus, ulang. Akhirnya dia pun hafal. Insya Allah anak-anak kita terjaga hafalannya. Insya Allah, amin. Kenapa anak kita hafal Al-Hakumut Takasur, Wal Asri, Alam Nasrah, Wad Duha? Saya tidak pernah menghafal Wad Duha melihat Quran. Kenapa? Karena imam selalu baca Wadduha. Imam hari Jumat di kampung saya,
ayat rakaat pertama sabbihis, ayat yang kedua wadduha. Itu terus diulang-ulang, akhirnya saya hafal sabbihis dan wadduha tanpa melihat Al-Quran. Kenapa Ustaz hafal doa kunut? Karena ada musabaqah doa kunut. Jadi ini motivasi ini yang luar biasa ini, anak-anak ini terus diajarkan berawal dari mendengar. Karena huruf-huruf Al-Quran itu tak sama seperti huruf yang ada dalam bahasa Indonesia. Di dalam huruf Al-Quran ada namanya huruf sa, sin, sa. Ada namanya sod, so, sa, so, sha, tha. Tha, sa, sha, so. Jadi bukan mentang-mentang bahasa Arab lalu sin semua. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ustaz Somad, ada masanya sa, ada masanya fa. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ. Dalam satu ayat semuanya ada. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ini anak-anak mulai melatih daripada mendengar, melihat. Alhamdulillah untuk yang laki-laki ada ustadz kita, untuk yang perempuan ada ustazah, sehingga yang perempuan belajar mereka di belakang dengan ustazah, yang laki-laki dengan para ustadz. Masya Allah, di sini tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Di belakang perempuan semua, di depan laki-laki. Walaupun ada beberapa laki-laki yang terjebak di tengah perempuan. Mudah-mudahan mereka diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di pesantren Al-Quraniyah dia didengarkan Al-Quran oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayan, jangan di rumah telinganya dirusak oleh bapak dan ibu orang tuanya. Saya mohon maaf, kata-kata saya to the point, tidak pandai berbasa-basi. Di pesantren Al-Quraniyah dia didengarkan Al-Quran, sampai di rumah telinganya didengarkan Kiam Rajab, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang Berbadan Dua. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak kepala rumah tangga, wa kullukum mas'ulun, kalian semua akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil. Nikmat anak ini semua akan ditanya. Tidak ada alasan bapak ibu yang ada di Jabodetabek, di Indonesia, tak ada alasan untuk anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ada Al-Quraniyah. Mudah-mudahan Al-Quraniyah ini berganti generasi demi generasi sampai hari kiamat tetap hidup insya Allah. Kenapa? Karena dari mulai TK sampai SMP sampai SMA sampai pesantren, PTIQ, alumni-alumninya kemari, dari sini pula ke PTIQ, ini semua akan menjaga Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi barakatil Quran. Amin. Bi syafaatil Quran. Amin. Makanya di rumah itu semuanya MP3-nya MP3 Quran. Syekh Abdul Somad Abdul Basit, Syekh Sungad Sureng, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh macam-macam qari, Syekh Al-Minshawi, Syekh Nu'aina. Maka MP3 zaman saya dulu susah ibu, kalau mau mendengarkan MP3 Quran mesti nunggu jamaah haji pulang setahun sekali. Sekarang mudah saja, www.google.com, langsung cari MP3 Quran, dengarkan terus. Tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk tidak memperdengarkan Al-Quran. Ibu-ibu siap memperdengarkan MP3 Al-Quran untuk anak-anaknya di rumah? Sekali lagi saya tanya, ibu-ibu siap memperdengarkan anaknya MP3 Al-Quran di rumah? Awas kalau enggak.
Kenapa? Karena nanti yang akan berpengaruh ke telinga anak adalah apa yang dia dengar. Kenapa Ustaz tadi pesannya ke ibu-ibu? Bapaknya kerja, pergi pagi pulang petang, bahkan nggak pulang-pulang. Namanya Pak Toib. Maaf Pak Toib. Yang membesarkan di rumah. Sebenarnya anak-anak ini tanggung jawab bapak atau tanggung jawab guru? Bapak. Sebenarnya anak-anak ini tanggung jawab ibu atau tanggung jawab ustaz? Ibu dan bapak yang bertanggung jawab. Jadi kalau anaknya nggak pandai ngaji, yang berdosa bapak atau Ustaz Somad? Loh kok saya? Tapi karena kita sibuk, wanita karir, bapaknya bekerja, mencari nafkah, maka dia titipkan ke Al-Qur'aniyah. Maka di sini adalah para pakar-pakarnya yang diakui oleh Nasional MTQ, diakui oleh LPTQ, juara bertahan 7 tahun LPTQ. Maka insya Allah, mana tepuk tangannya? Mana jamaahnya? Kita nggak minta tepuk tangan, dia tepuk tangan. Yang mestinya tepuk tangan, dia diam aja. Diakui oleh kota Tangerang, Tangsel, diakui oleh Banten, diakui oleh nasional, diakui sampai ke Mesir. Jadi kalau ada orang sekitar anaknya tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran, maka ini sama seperti pepatah ayam mati kok di restoran, ayam mati di lumbung padinya banyak tapi dia mati kelaparan. Jangan sampai kita tidak bisa baca Quran, tak bisa mendengarkan Al-Quran, padahal di sini para pakar-pakarnya Al-Quran. Maka insya Allah selamatlah negeri kita ini daripada buta huruf Al-Quran insya Allah. Saya heran juga ini, tadi saya lihat di TV di dalam banyak jamaah yang di jalan. Ini saudara kita yang di jalan, gimana dia melihat Ustaz Abdul Somad? Pas saya gerakkan tangan saya, ada mirip Ustaz Somad di balik pohon. Rupanya ada layar monitor di sana. Masya Allah. Kita sapa saudara kita yang di jalan. Hai guys. Semuanya mendapatkan barokah Al-Quran. Kalian yang tidak bisa melihat wajah Ustaz Somad, anggap saja dengar sandiwara radio. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tangga yang pertama adalah mendengar. Makanya dalam Al-Quran itu selalu dikatakan mendengar lebih dulu. Wa huwas sami'ul basir. Lebih dulu mendengar apa melihat? Mendengar dulu baru melihat. Begitu juga inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kemudian kami jadikan dia sami'an basira, mendengar baru melihat. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, lebih dulu mendengar tentang Abdul Somad baru melihat. Setelah melihat, oh ternyata lebih mudah. Mendengar dulu. Saya diajak oleh teman-teman artis hijrah untuk menyerahkan beras ke panti tunanetra. Berikut ini penyerahan beras oleh Ustadz Abdul Somad. Setelah penyerahan, mereka pegang badan saya. Oh ternyata Ustadz kurus ya. Padahal saya udah siap-siap mau nangis, gak jadi. Kenapa Bapak ngomong gitu? Kami selalu mendengar Ustadz dan tidak pernah melihat Ustadz. Hari ini saya baru ketemu dengan Ustadz. Ustadz banyak makan ya. Padahal yang bawa beras saya. Ternyata mereka lebih dulu mendengar dan tidak akan melihat. Mereka akan melihat nanti di surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Mereka memang tidak melihat karena mereka tidak diberikan Allah pandangan, tapi mereka diberikan Allah pendengaran dan dia hafal Al-Quran. Bagaimana cara dia membaca Al-Quran? Dengan cara mendengar. Masya Allah, hebatnya barokah Al-Quran. Pohonnya nggak kelihatan, buahnya lewat terus. Ada lengkeng, ada anggur, ada jambu, dan banyak pohon tidak ada yang berbuah. Luar biasa. Ini subur sekali barokah Al-Quran ini. Sampai bunga-bunga tumbuh segera. Tolong selesai acara dipulangkan ke panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada negara namanya Uni Soviet,
komunis nggak boleh baca Quran, Al-Quran bakar, karena mereka meyakini tidak ada agama. Menurut Karl Marx, tokoh Marxis, agama itu opium, candu, ganja. Orang tidak boleh belajar agama, maka Al-Quran gak boleh ada. Ulama ditangkap, dibunuh. Akhirnya Uni Soviet tumbang. Presiden yang terakhir adalah Gorbachev. Katanya dari Jawa Barat, Cecep Gorbachev. Tumbang akhirnya Uni Soviet. Maka berdirilah negara-negara Islam yang kecil-kecil. Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Akhirnya Uni Soviet menjadi negeri yang kecil sekarang. Itulah dipimpin oleh Vladimir Putin bernama Rusia, yang sekarang sedang menyerang Ukraina. Hebat jamaah ini, tahu semua dia perkembangan dunia. Kenapa mereka merdeka? Allah punya skenario. Akhirnya ketika merdeka negeri-negeri Islam yang kecil yang dulu terjajah, termasuk di dalamnya adalah negerinya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, kampungnya Bukhara, dan itu termasuk negeri jajahan Uzbekistan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata di negeri ini banyak penghafal Quran. Orang heran, kenapa dulu tidak boleh baca Quran? Kenapa mereka bisa hafal Quran? Ternyata malam-malam lantai kamar digali, pasirnya dibuang, pakai baskom dibuang, ember dibuang, pasirnya, embernya enggak. Dan mereka membuat kamar, di bawah kamar ada kamar bawah. Anak-anak jam 2 malam habis sholat tahajud mendengar, nggak ada lampu, gelap gulita, takut ditangkap oleh tentara Uni Soviet yang komunis. Anak-anak bisa menghafal Quran bukan dengan melihat Quran, tapi dengan mendengar Al-Quran. Nama metode yang dipakai metode talqin. Talqin itu artinya guru membaca, murid mengikut. Kita tahunya talqin mayan, la ilaha, mati. Metode talqin artinya nggak lihat Quran, guru membaca, dan itulah metode yang paling tua. Karena metode talqin dipakai Nabi Muhammad SAW hafal Quran, memakai metode talqin yang membacakan malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengikut bacaan, Nabi tidak sabar untuk mengikut bacaan. Turun ayat, apa kata Allah? La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ketika Jibril membacakan Quran, jangan gerakkan lidahmu karena ingin cepat hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena sesungguhnya kami yang akan membacakannya, kami yang akan mengumpulkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Enaknya kalau kita ceramah di tempat Al-Qur'aniyah, kita tinggal bacakan pangkal ayat, yang lain nyambung. Dan enaknya kalau ceramah rame-rame, yang nggak hafal pura-pura hafal. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al